Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dewi Cempaka Mukhtar, SPD MPD selaku fasilitator pendidikan guru penggerak Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Ade Rusmana SPD selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Subang. Yang terhormat Bapak Gianto SSI MPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Pusaka Nagara. Saya Rudun Riyatna selaku calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Subang. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mewawancarai Bapak Gianto selaku Kepala SMK Negeri 1 Pusaka Nagara pada kegiatan modul 3.1, yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat siang Pak Gianto. Siang Pak Dudun. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat semangat. Alhamdulillah. Senang sekali Pak bisa berjumpa dan bertatap muka bersama Bapak. Baik Pak Gianto, adapun kegiatan saya hari ini untuk memenuhi kebutuhan ataupun tugas dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 Pak, yakni di demonstrasi kontekstual modul 3.1, yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai Bapak sebagai kepala sekolah. Seperti itu Pak. Iya. Nah sebelum ini Pak, nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan, mohon dijawab dengan seksama ya Pak ya. Siap. Mohon izin waktunya Pak. Ayo maka boleh. Baik Bapak, sebelum ke pertanyaan, Pak Gianto selama menjadi kepala sekolah Pak, apakah pernah mengalami yang dinamakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Monggo Pak. Saya katakan sering gitu ya. Dilema etika sering, bujukan moral juga sering. Contohnya dalam hal apa Pak? Contoh yang simpel ya, yang dilema etika di mana posisinya keputusan itu sebenarnya benar-benar ya. Misalkan ada yang mengajukan kegiatan ya, proposal datang untuk ke kita kepala sekolah kalau yang ada di anggaran di Arkas it's okay, nggak masalah. Yang jadi masalah kalau nggak ada di Arkasnya nih, di RKS itu nggak ada, tapi penting ya kan, kegiatan itu harus ada. Itu kan dilema ya, dilaksanakan anggarannya dari mana, nggak dilaksanakan kok ini penting ya. Jadi nah ini yang menjadi dilema kita. Karena pada prinsipnya kegiatan yang membangun sekolah positif berarti ya Pak ya? Positif. Baik Pak Ki. Begitu Pak. Siap. Iya. Bapak, selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus tersebut nih Pak, merupakan dilema etika ya menurut Bapak ataupun bujukan moral? Iya. Jadi cara mengidentifikasinya bahwa itu dilema etika ya, yang pertama kita analisis dulu ya. Misalkan ada yang mengajukan kegiatan, satu kegiatan yang di sana butuh biaya. Nah, sebenarnya kalau kita pertama analisis dulu. Ada nggak anggaran di BOS ataupun BOPD? Kalau ada sebenarnya selesai, itu bukan dilema etika. Tapi kalau nggak ada, kemudian kita harus memilih satu keputusan di mana dua-duanya bagus ya, asalkan dengan argumen yang tepat berdasarkan fakta. Nah disitulah adanya dilema. Jadi lagi-lagi cara mengidentifikasinya kita lihat data. Dari data kita analisis gitu ya, apakah ini dilema etika atau bukan. Atau bisa jadi yang tadi bujukan moral, di mana ada dua hal yang kita harus ambil keputusan, yang satu benar, yang satu salah. Tapi kalau bujukan moral kan relatif lebih pengambilan keputusannya lebih terarah. Tentu yang kita pilih yang benar ya, yang salah ya kita abaikan
yang benar dengan mengambil argumen-argumen yang mengarah kepada kebenaran itu. Jadi begitu Pak Dudut. Baik, terima kasih Pak G. Selama ini Bapak bagaimana nih Pak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang tadi Bapak ceritakan, Pak? Oke, jadi menjalankan keputusannya. betul. Cara mengambil keputusannya yang dilema etika, yang dimana kita spesifik contoh jadi lebih terarah ya. Dimana ada salah satu unit, misalkan di unit kesiswaan, di sana ada mengajukan permohonan anggaran untuk lomba ya, untuk lomba misalkan, dimana itu lomba itu penting banget untuk karir si anak, bahkan anak rela untuk mengeluarkan uang pribadi dan seterusnya untuk persiapan lomba tersebut. Namun untuk pendaftaran, pendampingan, transport ini kan tidak bisa ditanggung oleh siswa. Operasional ya, mengajukan ke sekolah. Nah, sekolah pada saat waktu itu tidak ada dana yang bisa kita ambil dari dana BOS karena memang ternyata belum ditulis di RKS BOS. Nah, dilematika ini dalam mengambil keputusan saya tidak serta-merta harus ikut gitu ya, atau kita cancel nggak ikut, kan nggak bisa seperti itu. Maka pengambilan keputusannya adalah yang pertama, kita lihat apakah yang diajukan itu betul-betul urgent atau enggak. Kalau memang urgent, ya sudah berangkat ya. Tentu dalam menentukan urgent atau tidak, saya mengumpulkan beberapa pihak terkait ya. Yang pertama urgent atau tidak urgent, kemudian yang kedua saya berdiskusi dengan beberapa pihak terkait. Yang pertama dari kesiswaan, Wakaseknya, kemudian yang kedua dari bendahara BOS, ya. Yang ketiga dari kurikulum, dan yang keempat dari bendahara komite. Ya, siapa tahu nanti kan kalau ini nggak ada, kita bisa ke komite dan seterusnya. Ke kurikulum, kesiswaan, yang kita harapkan berdiskusi untuk menentukan apakah ini urgent apa enggak nih. Kemudian berikutnya, adakah lomba yang sejenis dengan itu yang diadakan bulan berikutnya? Gitu. Kalau ada kan kita bisa, ya udah nanti ya. Tapi kalau enggak, ya udah, berarti penting banget nih skala prioritas. Kemudian di situ dimusyawarahkan sumber dayanya dari mana, kita pikirkan bersama. Kalau memang sudah diputuskan ini urgent nih, kalau nggak urgent kan kita bisa nanti ya. Nah, baru kita pikirkan biayanya dari mana. Nah, di situ apakah dari BOS atau dari komite. Kalau dari BOS tadi nggak bisa, pada saat itu nggak bisa ya, berarti kita bisa pinjam dulu dari komite. Saving lah itu ya. Saving dari komite. Dari komite nggak bisa, mungkin dari komite bisa pinjam ke koperasi ya. Nah, di situ jadi pengambilan keputusannya itu berdasarkan yang musyawarah. Karena kalau dari kepala sekolah kan hanya dari sudut pandang dari atas ya. Tapi kalau dari bawah mereka punya solusi sendiri, tinggal kita mengarahkan saja bahwa ini kalau memang disepakati ini penting ya, walaupun tadi secara anggaran tidak ada, berarti ya sudah, dibiayainya dari mana, dimusyawarahkan ke sana gitu. Nah, berikutnya kalau itu belum dari komite nggak bisa, ada kemungkinan dana dari BOS itu nanti bisa kita ada namanya pergeseran ya. Jadi kita cari solusinya, dananya tetap dari BOS, nanti di anggaran pergeseran ya, tetapi pendanaannya ditalangi dulu dari pihak lain, dana dari koperasi ataupun dari komite. Ini juga bisa menjadi solusi. Intinya adalah dalam pengambilan keputusan kita analisis, yang pertama analisis, yang kedua berdasarkan analisisnya berdasarkan data, yang ketiga kita libatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan, bukan keputusan kepala sekolah tok ya. Karena kalau keputusan diambil bersama-sama itu akan lebih dalam menjalani keputusan dan dampak keputusan itu ya, itu kita akan lebih enak, memanajemen konfliknya akan lebih enak. Kemudian ya yang kelima, kita komitmen. Saya sebagai kepala sekolah menekankan bahwa ini yang kita ambil. Kalau kegiatan yang dilaksanakan pasti ada pergeseran, ada kegiatan lain di unit lain yang terkurangi. Ini kan butuh komitmen bersama juga. Nggak bisa langsung saya putuskan kemudian nanti
lu anggaran saya diambil oleh kegiatan ini yang nggak ada di RKHS, ini kan nanti jadi presiden buruk dan ada protes ya. Jadi itu ada 5 hal. Jadi komitmen bersama terhadap sebuah keputusan, terhadap resikonya nanti seperti apa, ini harus saya bangun dan saya katakan pahit-pahitan di awal, sehingga nanti di perjalanan berikutnya kalau ada sesuatu yang nggak lancar gitu ya, itu kita sudah paham, oh karena ada keputusan yang sudah kita sepakati. Itu Pak Dudun. Luar biasa ya Pak, kompleks sekali Bapak, terutama lumayan. Menjalankan pengambilan keputusan yang sangat luar biasa Pak. Kemudian ini Pak Gi, langkah-langkah atau prosedur, barangkali ada Pak, untuk prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Oke. Ada nggak prosedur gitu Pak? Jadi kalau prosedur secara umum, kalau yang sifatnya emergensi, yang keputusan harus saya ambil segera, ya saya berdasarkan intuisi atau berdasarkan keyakinan yang saya punya. Karena memang tidak semua keputusan yang bersifat dilema itu bisa kita musyawarahkan ya, karena harus cepat diambil keputusan. Itu kalau yang sifatnya sito. Kalau sifatnya tidak sito, tidak emergensi, tidak harus diambil saat detik, itu juga saya prosedurnya itu dengan cara ya tadi rapat kita musyawarahkan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait yang dia merasakan betul di lapangan. Itu akan lebih tahu fakta di lapangan ya, karena kita pengambil keputusan ini kita tidak ingin berdasarkan prasangka atau berdasarkan perasaan ya, tetapi kita ingin berdasarkan data dan fakta. Jadi sekali lagi data dan fakta yang kita analisis itu akan menghasilkan keputusan yang berbasis data, bukan berbasis perasaan atau kedekatan dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, untuk prosedur yang berikutnya adalah tadi kan tentang prosedur ya. Jadi kalau yang emergensi, kemudian yang bisa kita tangani dengan rapat. Nah, ada yang sifatnya yang agak jangka panjang, agak lama. Ini kita ada rapat bulanan yang di situ, di rapat bulanan manajemen yang kemudian nanti diikuti dengan sosialisasi ke guru, itu mengambil keputusan yang sifatnya dilematis seperti itu. Jadi kita ambil untuk yang bisa kita ambil jangka panjang, berarti di rapat manajemen itu yang dilakukan setiap bulan, di akhir bulan biasanya kita lakukan. Jadi itu ya prosedur yang ketiga. Yang keempat, kita fasilitasi untuk hal-hal yang sifatnya dilematis, yang harus kita, yang kepala sekolah mengambil keputusan dilematis, itu bisa melakukan berdasarkan kita fasilitasi berbasis digital ya, dengan aplikasi atau microsite berbasis SID. Nah, di sana para guru ya itu bisa mengusulkan, memberikan masukan dan saran dan kritik membangun untuk keputusan-keputusan yang berpotensi menimbulkan dilema etika. Sehingga saya sebagai kepala sekolah mempunyai banyak input ya. Jadi bukan hanya dari masukan guru, tapi ada masukan secara digital, ada dari berbagai pihak. Kemudian dari guru, kemudian dari keyakinan yang kita miliki, kemudian untuk menghasilkan sesuatu yang kita sepakati bersama. Itu Pak Dudun yang sudah kita laksanakan selama 7 bulan. Baik. Pertama, prosedur yang umum, urgensi juga ya Bapak lihat ya Pak ya. Artinya sesuai dengan data, bukan sesuai dengan kedekatan, melainkan ataupun perasaan, serta urgensi itulah yang lebih diprioritaskan mungkin ya Pak ya. Dari pengambilan keputusan setiap kegiatan yang diadakan sekolah, mungkin seperti itu ya Pak. Kemudian Bapak juga di sini menerapkan terkait digitalisasi, terkait pengaduan konstruktif ya Pak ya. Untuk membangun suatu keputusan-keputusan yang nanti Bapak bisa diambil seperti itu ya Pak. Baik Pak Gianto, ini ada lagi Pak, hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap lebih efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika Pak? Oke, yang lebih efektif di antara yang sudah kita jalankan itu keputusan yang diambil secara bersama-sama. Tentu keputusan itu tidak ujuk-ujuk ya,
yang tadi berdasarkan data, berdasarkan fakta, kemudian ada adu argumen yang dalam adu argumen itu kita bisa, ya kadang-kala kita merasa benar dengan pendapat kita, tapi setelah adu argumen, oh ternyata ada opsi lain ya, ada sudut pandang lain yang kemudian di situ kita bisa saling menerima, saling memberikan input, memberikan masukan. Jadi yang paling efektif selama ini itu. Terkecuali untuk yang emergensi yang memang harus saya ambil, karena kalau setiap keputusan harus dimusyawarahkan juga nggak efektif juga. Kadang-kadang kita butuh keputusan yang saat itu cepat, ya sudah, itu juga efektif juga sesuai dengan situasi dan kondisi. Intinya bahwa menjadi pemimpin itu adalah seni ya. Bagaimana pada saat dibutuhkan ngambil keputusan cepat ya cepat. Tapi pada saat kita, ini dilema etika yang harus kita kumpulkan, kita harus adu argumen dan seterusnya ya di situ kemampuan kita. Jadi tantangannya adalah kemampuan kita bagaimana meramu berbagai macam pendapat dari kepala yang berbeda-beda, latar belakang berbeda-beda. Ini bukan menjadi sesuatu yang melemahkan, tapi menjadi sebuah kekuatan untuk mewujudkan satu visi yang sama. Saya yakin semua guru, semua unit itu ingin membangun sekolah. Nggak ada yang ingin menghancurkan, itu nggak ada. Cuman mungkin caranya beda-beda. Sehingga menghasilkan, saya sebagai pemimpin itu menghasilkan dilema, karena ini caranya pengen gini, ini caranya pengen gini, sudut pandangnya beda-beda. Tapi yang perlu kita yakinkan bahwa itu untuk kebaikan sekolah, bukan untuk menghancurkan sekolah. Itu sih, jadi kalau mindset. Oke, berarti ada dua ya Pak ya, yang Bapak ambil terkait dengan efektivitas pengambilan keputusan. Yang pertama musyawarah, dan yang sifatnya keputusan yang harus urgent, berarti itu juga efektif ya Pak ya, yang pernah Bapak lakukan seperti itu ya Pak ya. Baik Pak Gianto, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak pada saat Bapak melakukan pengambilan keputusan Pak? Hal-hal yang dianggap ini tantangan nih. Nah tadi sudah di-spill sedikit ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana meyakinkan kepada para guru, para wakasek bahwa perbedaan pendapat sehingga menyebabkan dilema etika dalam pengambilan keputusan. Perbedaan itu sebenarnya adalah sebuah kekuatan ya, karena kayaknya berbeda nih, kayaknya bertentangan nih. Tapi sebenarnya niatnya sama untuk mewujudkan satu visi yang sama. Jadi itu. Cuman yang berbeda kan hanya ini aja di skala prioritas saja. Mungkin ini prioritas, ini belum. Nah, menyadarkan kepada semua orang ini bahwa ya udah ngalah dulu, ini nanti belakangan. Nah, di situ tantangan saya sebagai kepala sekolah untuk meyakinkan bahwa kita menuju ke satu titik yang sama, gitu aja sih. Jadi tantangannya itu adalah bagaimana meyakinkan semua stakeholder yang ada di sekolah ya Pak ya, intinya itu memang karena saya pun merasa yakin Pak, karena semua kepala pasti beda pikirannya. Cuman tadi yang Bapak yakini bahwa tidak ada semua guru yang akan menjerumuskan sekolah ataupun murid yang ke arah yang tidak baik ya Pak ya. Intinya semuanya baik. Baik Bapak, selanjutnya Pak, adakah Bapak memiliki sebuah tata kala ataupun penjadwalan pada saat Bapak mengambil suatu keputusan Pak? Contohnya penyelesaian Bapak, apakah pada saat itu diselesaikannya, atau penjadwalan seminggu ataupun sebulan gitu Pak? Ya, tadi juga udah di-spill sebagian. Jadi tata kelolanya, cuman ini kita belum secara tertulis ya, karena hal-hal yang sifatnya dilematis itu biasanya juga dadakan kan? Kasus, oh ini dilematis, setelah dianalisis, oh baru dilematis. Nah, tata kelolanya adalah yang kita lakukan adalah menjalin komunikasi efektif, tentu saja yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau secara penjadwalan ya, kalau yang sifatnya emergensi saya biasanya langsung ngumpulin aja, yuk ini yang penting harus kita ambil keputusan segera, kalau enggak kita akan ketinggalan ini.
Yang ketiga, secara rutin ya kita rapat bulanan itu. Di akhir bulan kita melakukan yang namanya evaluasi dan refleksi terhadap 1 bulan yang sudah dikerjakan. Nah, di situ kalau ada hal-hal sifatnya dilematis yang kita harus mengambil keputusan di antara 2 hal yang sama-sama urgent, sama-sama benar, sama-sama penting. Nah, di situ dibahas mana dulu nih yang penting. Ini siapa yang ngalah, ini siapa yang diprioritaskan dahulu. Di situ dibutuhkan ada pihak yang mengalah ya untuk yang diprioritaskan, yang kita sepakati bersama. Jadi itu. Kemudian nanti di akhir tahun juga ada kita rapat evaluasi secara total selama 1 tahun, itu juga kita akan adakan untuk itu. Jadi itu Pak Dudu. Baik, Bapak, selanjutnya Pak, Iya. adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang dimana selama ini mempermudah Bapak untuk mengambil suatu keputusan Pak? Oh ada. Jadi terutama mereka yang terjun langsung di lapangan gitu ya. Orang-orang yang terjun di lapangan pasti lebih tahu kondisi di lapangan. Nah, itu saya sering berkomunikasi di luar formal, kadang-kadang bincang-bincang ringan itu. Nah, di situ saya menggali ini sebenarnya apa nih kendalanya, apa masalahnya. Nah, sehingga orang-orang tersebut yang mampu memberikan input masukan kepada saya sebagai pimpinan untuk dalam pengambilan keputusan itu setidaknya faktanya kita pegang dulu, tidak berdasarkan hanya misalkan laporan dari satu pihak saja, enggak. Kita kalau bisa berbagai dari sudut pandang, berbagai pihak ini kita akomodir gitu ya. Jadi semua masukan kita terima, tetapi sekali lagi kita mempunyai analisis, kita mempunyai hati nurani, kita mempunyai keyakinan yang kita yakini yang lebih pas. Nah, itu yang kita ambil. Tetapi kalau masukan ya orang-orang, setiap orang kita terima gitu. Walaupun nanti juga kita akan mengerucut sih, ada beberapa orang yang ini yang datanya valid, ini yang kurang valid. Itu kita kan pasti punya kecenderungan ya Pak Dudin ya. Betul. Nggak mungkin semuanya terus kita telan mentah-mentah, enggak. Kita ada penyaringan seperti itu berdasarkan kebiasaan dan seterusnya. Jadi begitu Pak Dudin. Tetap ada orang-orang yang membantu kita dalam pengambilan keputusan sehingga kita lebih baik insya Allah gitu. Baik, Pak Gianto, pertanyaan terakhir Pak nih Pak. Iya. Setelah kita bincang-bincang sangat luar biasa, menarik sekali. Iya, Ini terima kasih. menjadikan saya sebuah pembelajaran bagi saya Pak. Sama. Terutama yaitu dalam modul ini terkait dengan pengambilan keputusan yang dimana pengambilan keputusan ini sebagai seorang pemimpin akan menjadi penentu positif dan negatifnya suatu Iya. organisasi sekolah ini ya. Pertanyaan terakhir Pak, Oke. dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa nih Pak nih yang dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan yang Bapak Oke. lakukan? Baik. Ini pertanyaan yang luar biasa Pak Dudun dan saya suka dengan pertanyaan ini sehingga setiap ada momentum, ada kejadian, kita yang pertama kita mengambil hikmah dari kejadian itu. Jadi mereka yang akan berhasil dalam memimpin adalah yang bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Kemudian yang kedua, ya saya jadi belajar terus belajar terus. Karena kadang-kala menurut kita ini sudah benar nih ya, keputusan itu sudah benar nih menurut kita, tapi pada saat pelaksanaannya, ternyata keputusan yang kita dilematis itu Salah. yang kita sepakati A itu ternyata kurang tepat, yang lebih tepat ternyata B, itu kan bisa juga terjadi walaupun disepakati ya. Nah, maka di situ saya belajar terus belajar. Untuk berikutnya berarti dalam mengambil keputusan yang sifatnya dilematis ini kita bisa ternyata yang kemarin kurang efektif, yang efektif yang ini. Itu kan memungkinkan itu ya untuk kita berubah pikiran di berikutnya. Jadi mengambil hikmah setiap kejadian. Yang kedua belajar terus. Nah, belajar terus itu dari yang ketiga itu kita melakukan refleksi dan evaluasi sebagai seorang pemimpin. Kita jangan merasa paling benar gitu ya, tetapi kita harus selalu merasa kekurangan sehingga continuous improvement itu
terjadi. Karena kalau kita sudah yakin ini benar, ya kita sulit menerima masukan dari luar. Jadi menurut saya pembelajarannya adalah bagaimana kita sebagai pemimpin selalu belajar dan selalu meningkatkan kinerja untuk perbaikan berkelanjutan. Itu hadirin. Baik, luar biasa Pak Gianto, sangat menarik sekali Bapak Ibu sekalian perbincangan ngobrol santai dengan Bapak Gianto selaku Kepala SMK Negeri 1 Pusaka Negara. Bapak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama, sukses selalu Pak. Ya, terima kasih juga, Pak. Diberikan kelancaran ya. Amin Pak. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian perbincangan wawancara bersama Bapak Gianto selaku Kepala SMK Negeri 1 Pusaka Negara. Sangat menarik sekali, sangat inspiratif sekali, dan mudah-mudahan perbincangan ini merupakan sebuah solusi untuk sama-sama berbagi dalam mengambil keputusan seorang pemimpin pembelajaran di sekolah ataupun di organisasi pendidikan. Demikian, saya Dudun Riyatna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dewi Cempaka Muchtar, SPD MPD selaku fasilitator pendidikan guru penggerak Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Ade Rusmana SPD selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Subang. Dan yang terhormat Ibu Walyati Retnoningsi SSI MAP selaku Kepala SMK Negeri Compreng Kabupaten Subang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa bersama Ibu Retno dalam kegiatan demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Adapun maksud dari tujuan kegiatan ini, kegiatan wawancara untuk memenuhi kebutuhan tugas modul 3.1 pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 8. Selamat pagi Bu Retno. Selamat pagi Pak Dudun, semangat. Semangat Ibu. Ya Bu, gini, saya ada tugas untuk memenuhi kebutuhan pada program pendidikan guru penggerak, yaitu Baik. Berbincang-bincang dengan beberapa pimpinan kepala SMK, diantaranya di sini saya SMK Negeri 1 Pusaka Negara dan Ibu sekalian di SMK Negeri Compreng Kabupaten Subang. Sehingga nanti Baik, sambil ngobrol santai saja Ibu, ada beberapa pertanyaan yang nanti saya ajukan kepada Ibu. Silakan. Aduh, saya senang sekali Bu ini. Iya Pak, alhamdulillah Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, amin ya. Makasih Bu. Ibu, sebelum kepada kegiatan inti Bu, Baik. di sini pernahkah Ibu mengalami yang namanya dilema etika atau bujukan moral Bu ya? Di mana dilema etika ini adalah kasus benar melawan benar, sedangkan bujukan moral adalah benar melawan salah. Nah, salah satu contohnya gini Bu, ini contohnya untuk dilema etika pada saat ada kenaikan kelas gitu ya Bu, ataupun kelulusan, nilai murid itu kurang dari KKM ataupun dari KKTP ya, dari kurikulum Merdeka. Nah, kalau misalkan murid tidak naik ataupun tidak lulus, resikonya ini akan berhenti sekolah. Nah, nasibnya mau seperti apa gitu ya. Nah, jika diluluskan ini diantaranya tidak ada keadilan nih Bu. Nah, itu salah satu contohnya Bu. Barangkali nanti Ibu menceritakan dari hal-hal yang lain terkait dengan dilema etika. Adakah Bu
yang pernah Ibu alami, Bu? Dipersilakan, Ibu. Iya, banyak ya sebenarnya Pak Dudun ya, 1 tahun yang luar biasa gitu ya, yang saya hadapi di SMK Negeri Compreng. Banyak sekali dilema etika gitu ya, baik dari guru, kemudian juga dari siswa gitu ya. Yang disampaikan oleh Pak Dudun itu juga sama, pernah terjadi gitu ya. Pernah terjadi anak-anak gitu ketika tidak dinaikkan kelas gitu ya, pada saat kenaikan kelas itu eh, sementara anak-anak tersebut Pak notabene adalah anak-anak yang tidak mampu ya. Anak-anak yang tidak mampu karena memang SMK Negeri Compreng muridnya itu kebanyakan juga memiliki permasalahan di keluarganya. Contohnya adalah permasalahan sosial ekonomi seperti orang tuanya yang banyak pergi ke luar negeri ataupun broken home gitu ya. Dan ini berdampak pada anak tersebut, kehadirannya, demikian kemudian sikap-sikap di sekolahnya, demikian. Sehingga eh, kehadirannya tentu saja kurang. Dan ketika anak tersebut yang sampaikan Pak Dudun tadi betul, ketika kita misalnya ya sudah keputusannya tidak naik kelas gitu ya, tidak naik kelas, maka anak tersebut tidak punya biaya lagi sehingga berhenti gitu. Pak Baik. Dudun, tentu saja kita harus memiliki asas keadilan gitu ya. Dan sekolah tentu saja harus memiliki tujuan artinya peningkatan dari mutu pendidikannya. Betul tadi ya dilema etika gitu ya. Kita betul ya pengen menolong anak tersebut. Kenapa? Kasihan gitu kan. Kasihan anak tersebut itu ya sudah keluarganya broken home, ya sudah tidak ada dari ini dari orang tua. Kemudian mau seperti apa? Nah, keputusan ini harus kita ambil gitu ya Pak ya, ketika menghadapi dilema-dilema etika tersebut, harus kita ambil, harus mendekatkan mana sih yang lebih penting, tentu saja dengan cara-cara yang bijak. Baik. Pertama, yang namanya aturan tetap aturan. Itu harus di ini ya moral ya Pak ya, pasal moral di situ aturan, kemudian tata tertib sekolah tetap harus tegakkan. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi hal tersebut begitu? Kalau saya sebelum hari itu terjadi, ya yang saya lakukan apa? Jauh-jauh hari itu selalu memantau ya, mengingatkan wali kelas, kemudian kaprok monitoring kepada wali kelas, mengingatkan selalu ketika anak-anak itu nggak masuk di 3 hari itu harus sudah home visit gitu ya Pak ya. Dan itu disampaikan terus-menerus oleh guru tersebut sehingga tidak akan dilema etika yang terjadi di saat kenaikan kelas itu bisa seminimal mungkin gitu ya Pak, seminimal mungkin ditekan. Tapi kalau misalnya tanya, terus kemudian seperti apa Bu? Tetap yang namanya aturan ditegakkan gitu ya. Kita karena kita kan memang lembaga pendidikan di mana pertama memang betul harus berpihak kepada murid, tetapi juga kita jangan lupa bahwa sekolah kita juga harus sesuai dengan standar nasional pendidikan di mana kita juga punya SKA ya Sarjana Kompetensi Lulusan yang sudah tertuang dalam KOSP. Baik. Begitu Pak Dudun, salah Oke. satunya Luar dilema biasa, etika Ibu yang ya. pernah jadi. Selanjutnya ini, Bu, bagaimana pendapat Ibu pada saat Ibu mengidentifikasi kasus tadi yang Ibu ceritakan nih? Mhm. Bagaimana Ibu mengidentifikasinya, Bu? Iya. Em, dari kasus tadi ya Pak ya, Ya, boleh nggak Pak dengan boleh nggak dengan kasus yang lain? boleh, boleh, Harus Bu. kasus boleh, iya. Boleh. Ibu Saya mengambil kasus mana gitu, Bu? Boleh, boleh aja. iya baik. Saya punya lagi banyak sih apa ya permasalahan banyak sih. Banyak Iya, Bu. masalahan. Eh, pada saat saya sampai di sini gitu ya, sampai di SMK Negeri Compreng itu banyak sekali permasalahan. Tadi salah satunya adalah dari segi siswa, artinya kurangnya kepedulian guru dan wali kelas. Kemudian dari kehadiran guru pun Pak, gitu ya, yang tidak tepat waktu gitu ya. Datang
siang gitu. Kemudian pulangnya cepet gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang pun tidak seperti itu gitu. Dari mana saya mengidentifikasi? Ya, tentu saja saya identifikasi Pak dilema tersebut. Pertama adalah eh, dari mana sih sebenarnya permasalahan tersebut muncul gitu ya. Dari sejak kapan gitu ya, dari sejak kapan. Ternyata ini sudah sejak lama. Sudah sejak lama itu muncul dan itu kepala sekolah yang sebelumnya itu sangat permisif. Sangat permisif artinya biarinlah ada sekolah di kampung iya gitu kan, datang siang gitu kan. Kemudian jam 2 udah pada bubar, ya silahkan. Padahal kan jam KBMT sampai jam 4 begitu ya. Saya analisis gitu kan, saya analisis. Kemudian ternyata penyebabnya kan itu ya dari pimpinan. Pimpinan sangat permisif gitu. Silakan saja. Kemudian yang kedua, ketika pimpinan tidak memberikan motivasi, maka guru pun juga ternyata memiliki motivasi yang kurang gitu ya, memiliki motivasi yang kurang dalam menjalankan tugasnya. Kadang-kadang guru itu Pak hanya sekedar menjalankan tugas gitu. Padahal tugas kita sebagai pendidik jauh lebih besar dari itu gitu ya. Pesan kita harus bisa tidak hanya dari segi pengetahuan, kemudian juga karakter siswanya, itu kita juga harus ini. Jadi kita identifikasi permasalahannya apa. Kemudian yang saya lakukan adalah tidak langsung marah, tidak gitu ya. Setelah diidentifikasi, kemudian kita panggil, kemudian kita lakukan pembinaan. Nah, setelah dilakukan pembinaan, apakah dibiarkan? Tidak, Pak. Terus kita pantau gitu, Pak. Kemudian yang ketiga, selain kita pantau, kita juga harus memberikan contoh. Mohon maaf ya, jadinya ngomongin kepala sekolah sebelumnya. Kepala sekolah sebelumnya memang datangnya siang, jam 9 gitu ya. Bagaimana anak buah akan datang pagi ketika kepala sekolahnya aja datang siang gitu ya. Akhirnya kita juga harus memberikan contoh. Nah, ini kita harus ini Pak, kita harus istiqomah gitu ya, konsisten artinya terus-menerus. Jangan hangat-hangat tahi ayam maksudnya. Hanya di awal aja kita semangat. Ya terus sampai sekarang tuh harus terus dipantau. Bahkan saya sampai menciptakan, bukan saya ya Pak ya, guru RPL itu saya minta untuk absensi seperti Kimop. Nah di sini itu ada juga absensi online Pak untuk guru yang diciptakan oleh guru RPL. Jadi saya kapanpun dimanapun saya berada, saya bisa pantau. Begitu Pak Dudun, sampai pemecahannya seperti itu. Demikian Pak. Intinya memang seorang pemimpin itu juga merupakan harus bisa menuntun kepada guru-guru yang lain Bu ya. Bukan Betul, hanya betul, guru betul. saja menuntun kepada Iya, kodratnya anak gitu ya Bu ya. Melainkan betul. peran pemimpin juga harus mampu menuntun kepada murid dan istilahnya kepada semua guru. Sehingga Betul, betul sekali. memberikan suri tauladan yang baik seperti yang digaungkan oleh Bapak Pendidikan kita mungkin ya Bu ya. Iya, jadi Wantara, iya. Nah, seperti itu. Wah, menarik sekali Bu Retno ya. Selanjutnya nih Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama mengandung nilai kebajikan ya. Contohnya tadi, di sisi lain guru itu mungkin ya Bu ya pulang cepat karena memang ada keperluan atau memang udah habitnya seperti itu. Nah, ini Ibu bagaimana nih mengambil ataupun menjalankan pengambilan keputusannya seperti itu, Bu? Baik, baik, Pak. Dalam pengambilan keputusan, Pak Dudun, betul ya, kita kadang-kadang juga harus ada empati, simpati gitu kan ya, tetapi tetap yang namanya aturan tetap aturan gitu ya, kita bawa ke sana. Dan itu kita harus komitmen dulu di awal. Bapak dan Ibu, kalau saya punya SOP, Pak. Kita membuat SOP. SOP ketika guru dan karyawan berhalangan hadir ya. SOP ketika guru berhalangan hadir dan satu lagi SOP ketika eh, tenaga pendidikan berhalangan hadir. Itu ada dua ya. Ada prosedur yang harus mereka ikuti. Ketika guru itu berhalangan hadir, apa sih yang harus dilakukan? Itu harus tempuh. Dan itu monitoringnya pemegang ininya tanggung jawabnya adalah Wakakurikulum gitu ya. Jadi Ya, kita bikin SOP dulu, kita bikin komitmen dulu.
gitu. Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu izin itu, ini loh SOP-nya, dan itu sudah diberikan. Jadi saya sedikit-sedikit membawa ke sistem manajemen mutu gitu ya, membuat SOP-SOP. Nah, itu ketika kita jalankan, Pak, itu enak, nyaman, karena semua sudah tahu alurnya seperti apa ketika tidak bisa hadir guru. Misalnya contohnya nih ya, kalau di SMK Negeri Combreng, ketika seorang guru berhalangan hadir, maka satu, izin kepada wakakurikulum. Kedua, apabila memang sakit lebih dari 1 hari, maka harus memberikan surat dokter, gitu ya. Kemudian yang ketiga, eh, harus memberikan tugas kepada guru piket, gitu. Dan selanjutnya jangan lupa juga, mereka kan saya bagi menjadi tim. Ada tim ATPH, ada tim RPL, dan ada tim TBSM. Maka lapor ke Kaprok. Kenapa? Karena di setiap jurusan itu mereka punya tugas masing-masing, Pak. Sehingga ketika mereka laporan, maka ada yang menghandle tugasnya. Siapa? Begitu. Itu pertama. Komitmen dulu. Kemudian sudah ada komitmen, ada SOP yang disampaikan dan sudah disosialisasikan, maka kita melakukan pemantauan. Demikian. Jadi nanti setiap hari itu Waka laporan ke saya. Kalau Waka itu langsung izinnya ke saya, Pak. Demikian. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada hal, kecuali ada hal yang mendesak, ada Pak diatur di SOP. Apabila ada hal-hal yang sangat mendesak, misalnya disebutkan itu ada guru, ada sakit mendadak, kecelakaan, keluarga meninggal, dan sebagainya, itu cukup izin langsung kepada wakakurikulum. Kemudian wakakurikulum akan menugaskan siapa pertama kali ketika nggak sempat memberikan tugas, kalau mendadak kan nggak sempat memberikan tugas, kepada guru BK gitu. Kemudian selanjutnya kepada Kaprok. Jadi SOP-nya sudah dibuat, Pak, gitu. Jadi semuanya guru tahu, oh saya harus begini ketika begini 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 begini. Dan ketika ada dilema, Pak ya, etika itu adalah ada hal-hal yang memang tidak bisa ditolerir, misalnya gitu ya. Dia tuh sering izin, ternyata tetangganya hajatan atau saudara jauh hajatan. Nah, itu tidak bisa ditolerir karena di SOP-nya sudah disebutkan hanya keluarga inti gitu ya, hanya ini. Tetangga saya hajatan, saya tuh izin seharian nggak bisa diterima. Nah, itu semuanya sudah tahu. Jadi kita berikan dulu komitmen, SOP-nya, aturan yang jelas, semuanya tertuang di dalam surat keputusan Kepala SMK Negeri Combreng, disosialisasikan, semuanya menerima, dilaksanakan. Alhamdulillah Pak Dudun sampai sekarang aman. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Saya tidak salah pilih nih Bu. Komunikasi pagi hari ini memberikan cukup banyak ilmu juga dari Ibu nih, orang manajemen. Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan manfaat yang Baik, sampaikan ya. saya dari awal. Bu Ya, Retno, mudah-mudahan selanjutnya manfaat. Bu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini Bu? Oh ya, tadi udah ya Bu ya, komitmen SOP sama peraturan pemantauan ya Bu. Pemantauan, iya. Dan Oke. tindak lanjut, Pak. Satu Oh lagi, iya, Pak. Ya, tindak saya ingin lanjutnya Bu ya. tambahkan. Gitu. Saya tambahkan satu lagi tindak lanjut, gitu ya. Sampai saat ini, Pak, berapakah yang sudah masuk ruangan pembinaan saya? Banyak, banyak sekali. Ya, bahkan ada yang memilih mundur, ada, Pak. Memilih resign, ada. Gitu ya. Saking nggak bisa memenuhi tuntutan saya. Padahal juga itu kan sudah ditentukan oleh dinas provinsi. Kalau dia selama menjadi pegawai di dinas provinsi Jawa Barat, dinas pendidikan provinsi Jawa Barat, maka dia harus masuk jam 7. Kalau saya masih di kantor sih maksimal 7.30, pulang jam 4 seperti itu. Tindak lanjutnya apa gitu ya kan? Setelah dipanggil, ketika dia melakukan pelanggaran, saya panggil, gitu kan? Dipanggil, kemudian pembinaan dulu, Pak. Pembinaan dulu, tidak langsung punishment. Punishment-nya juga bertahap, Pak. Punishment-nya. Ketika sudah 2 kali masuk ruang pembinaan saya, gitu kan, maka berikutnya ada SP1. Apakah ada guru yang sudah pernah masuk SP1? Sudah. Bapak sekali lagi dapat SP2, maka tidak ada SP3. Karena SP3-nya adalah Bapak harus keluar. Wah, Yang paling susah, Pak Dudun, itu kalau untuk yang honorer ya, yang paling susah adalah ASN. iya Bu. Gitu ya. Kenapa? Apalagi yang PNS. Apakah yang PNS pernah mendapatkan binaan? Saya pernah. Telat terus, Pak. Kimopnya dikira saya tiap hari nggak ngecek kimop gitu ya. Pasti Saya dicek itu Bu ya. walaupun sebagai ya seribu-ribunya tetap cek kimop, kemudian absen online tadi saya cek.
pada jam-jam tertentu. Kemudian tindak lanjut, Pak. Tindak lanjutnya tadi ya, memberikan punishment. Dan jangan lupa tetap ada yang mendapatkan reward juga gitu Ada ya. Tidak punishment ya Bu semuanya ya, guru ini. berlaku ya Luar Bu. biasa guru-guru yang punya prestasi juga banyak begitu. Begitu Pak Dudun tahapannya. Oke Ibu, luar biasa perbincangan kita pagi hari ini. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ITK yang Ibu alami, Bu? Baik. Pak Dudun ada satu kasus lagi nih yang beda ya. Boleh, banyak sekali nih. Ya, ya. Apa saja tantangannya gitu kan, Pak? Betul. Saya pernah punya program dan sebagian besar hampir semua guru menolak program saya. Gitu kan. Ya, Apakah ketika saya membuat keputusan itu langsung? Enggak, Pak. Saya punya tim manajemen. Saya punya guru dan kita musyawarah mufakat. Saya punya program dan itu hampir semua guru menentang. Pada saat saya memutuskan akan membangun musola. Saya datang pertama kali, sekolah tidak punya musola. Oke di kelas, tapi bagaimana sih sebersih-bersihnya kelas gitu ya, kita menjaga kesucian ruangan itu gitu ya. Saya cuma sampaikan, saya bentuk tim DKM, kemudian saya rapat. Apa yang disampaikan oleh guru-guru? Ibu berani-beraninya waktu itu ada bantuan ya Pak dari Kuwait gitu, tetapi ada sharing cost sebesar 80 juta untuk tukang. Saya sampaikan di forum, kemudian hampir semuanya menolak. apa Kenapa itu? menolak, Bu? Ibu, dulu aja Bapak Kepala Sekolah dulu juga ada yang menawarin. Langsung ditolak, Bu. Langsung ditolak. Kenapa? Ibu teh berani-beraninya menerima. Coba Pak Dudun. Sebagai kepala sekolah, saya teh perempuan di. Udah gitu, ada yang bilang lagi, Ibu pokoknya mah, mangga Ibu mau lanjut juga. Kami tidak ikut-ikutan. Kalau ada apa-apa, saya tidak tanggung jawab. Saya dengerin. Ada lagi Pak Dudun. Ibu pokoknya kami nggak setuju, kami nggak setuju, nggak setuju. Yang setuju hanya tim pembangunan musola, 5 orang. Saya waktu itu berpikiran selama kita tadi ya, mana yang lebih penting? Nilai-nilai moral berarti kan agama gitu ya. Nilai moral mana yang lebih penting? Itu lebih penting menurut saya. Saya hanya tanya kepada Bapak Komite, Pak, saya bismillah ingin membangun musola. Bapak akan dukung tidak? Bismillah Bu, bangun rumah Allah mah, insya Allah pasti jadi. Bismillah deal, saya. Jadi di rapat itu saya sampaikan Bapak dan Ibu, tanpa ataupun dengan dukungan Bapak Ibu, saya untuk musola tetap lanjut. Begitu Pak ya. Kemudian, jadi apapun resiko itu saya yang tanggung. Saya sampai seperti itu ya. Kan butuh 80 juta. Ya saya setelah itu Pak, saya bikin proposal. Pokoknya saya support tim pembangunan masjid itu, tim pembangunan masjid itu saya bikin proposal. Kemudian teman-teman saya japri. Alhamdulillah Pak Dudun, rapat orang tua juga saya sampaikan berapapun Bapak Ibu akan ini. Alhamdulillah banyak terkumpul itu Pak, segitu Pak. Gitu ya, alhamdulillah ketika bertahap gitu. Yo masih ada yang sinis gitu ya. Saya ada orang baru Pak. Itu tuh baru di bulan keempat lah saya menjabat kepala sekolah. Meniwawanian gitu kepala sekolah teh tanpa dukungan kami, lanjut weh. Alhamdulillah di bulan itu kan janjinya 2 bulan selesai, 4 bulan selesai akhirnya. Alhamdulillah setelah itu banyak yang sadar, kemudian banyak Pak yang berinfak gitu. Dan akhirnya jadi musolanya. Baik Ibu, Itu Pak dilema yang terbesar. siap. Baik Ibu. Seperti itu. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus ataupun keputusan yang Ibu ambil? Apakah langsung menyelesaikan dalam waktu yang bersamaan atau memiliki sebuah jadwal gitu Bu? Pada saat Ibu Oke. Menjadwalkan sebuah kasus yang Ibu alami gitu Bu. Gimana Bu? Baik. Untuk pertemuan rutin bulanan itu saya punya jadwal. Ya, saya punya jadwal rapat untuk pertemuan rutin bulanan. Artinya saya pembinaan gitu ya. Pembinaan dan koordinasi Pak, laporan dari waka-waka, kaprok gitu kan guru. Mereka laporan kemudian kita koordinasi itu rutin sebulan sekali. Tetapi untuk
untuk penyelesaian sebuah kasus tentu saja tidak terjadwal. Itu tergantung kebutuhan gitu. Jadi kapanpun ya sudah rapat mendadak begitu. Tapi yang pasti saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Walaupun sebenarnya kepala sekolah itu punya hak prerogatif ya. Saya gunakan hak prerogatif tadi salah satunya pada saat keputusan membangun musola itu hak prerogatif saya gunakan. Tetapi sepanjang ini kasus Pak, ada kasus tawuran dan sebagainya banyak lah. Itu selalu dibicarakan dan waktunya tidak khusus. Siap. Ya, Ibu, tergantung kebutuhan. baik, berarti untuk itu ada penjadwalan ya Bu. Kalaupun misalkan ada insiden yang memang perlu pergerakan cepat untuk dipecahkan Langsung, permasalahannya, berarti langsung di hari itu ya Bu ya. langsung saja Baik. ya. Nah, kemudian ya Bu, adakah seseorang nih Bu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah, yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ada nggak seseorang ataupun tim ya yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan, Bu? Ada Pak, tim manajemen gitu ya. Manajemen, Jadi Bu, ya. tugasnya wakil kepala sekolah adalah membantu tugas-tugas kepala sekolah sesuai dengan tupoksinya. Begitu, itu jawabannya. Baik Bu, selanjutnya pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan Ibu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari sebuah pengalaman, kemudian Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut. Jadi Baik, pembelajarannya seperti apa nih Bu? baik. Pembelajarannya adalah Pak, ketika kita mau mengambil keputusan itu jangan tergesa-gesa yang pasti ya. Harus banyak faktor yang dipertimbangkan. Tadi kan misalnya dari sisi moral gitu, kemudian dari segi aturan, payung hukum yang harus kita lihat, kemudian mana kepentingan yang jauh lebih besar dibandingkan kepentingan pribadi gitu ya. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman, utamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan sendiri. Utamakan kepentingan negara di atas kepentingan sekolah. Jadi ada hal-hal yang memang mana yang prioritas begitu Pak. Ada dasar hukumnya, ada payung hukumnya yang harus kita ada tata tertib, kemudian juga melihat saran-saran dari tim manajemen atau wakil kita. Gitu. Jadi tidak langsung mengambil keputusan saat itu, apalagi dalam kondisi emosi jangan sampai gitu ya. Itu Pak. Baik, Ibu, terima kasih percakapan demi percakapan, berbincang santai pada pagi hari ini sangat luar biasa, memberikan inspirasi Bu bagi saya Terima terutama Bu. kasih. Sharingnya ini Iya, pada dilema etika dan bujukan moral ini merupakan sesuatu yang kata-kata itu berdekatan Bu ya, berdampingan sangat luar biasa lah. Kadang kita di pojokan dengan benar lawan benar, ini teh benar. Kalau misalkan melakukan ini benar juga. Tapi yang iya, lebih ininya adalah bujukan moral diantaranya benar melawan salah. Tapi kalau misalkan dari bujukan moral sih ya lebih baik melawan salah Bu ya, ketika memang kita punya hasil kesepakatan bersama terkait dengan kasus-kasus yang sudah kita pecahkan. Luar biasa Bu Retno, atur nuhun. Telah baik Pak Dudun, mohon maaf mungkin apabila ya ada Ibu. jawaban tidak sesuai gitu ya, ataupun Luar biasa banget yang Ibu. Luar tidak biasa banget. berkenan gitu, saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat Ya perbincangan Ibu. pagi ini. Terima kasih gitu kan sudah memilih saya ya Pak ya Ya Ibu, untuk karena wawancara pagi ini. ya Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu. Sama-sama Untuk Pak Mangga. pertanyaan-pertanyaan wawancara pada kesempatan kali ini sudah selesai. Sekali lagi saya Baik, ucapkan terima kasih. Semoga Ibu sehat selalu, amin, amin, sukses dalam memimpin SMK Negeri Compreng, amin, amin, dan amin, dimudahkan ya, segala ya. urusannya ya Bu ya. Amin, 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 Dan Pak. Ya, terutama ya. semoga keputusan dan kebijakan yang Ibu ambil merupakan sebuah identitas kemajuan SMK Negeri Compreng. Amin, amin. Amin. Ya, doa yang Demikian sama Ibu. ya untuk Pak Dudun. Siap. Sukses, Amin. sukses, sukses. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal Sami-sami. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.